Selamat pagi teman-teman. Kurang semangat. Selamat pagi. Oke, hari ini teman-teman kedatangan dari UPI Pekanbaru ya. Dari UPI Pekanbaru. Perkenalkan, nama kakak adalah kakak Anissa. Ini kakak ada membawa namanya UPI CDZ. Teman-teman udah pernah ada yang nyobain UPI? Kalau varian ini udah ada belum? Belum? Belum ya? Nah, ini kakak mau memperkenalkan sedikit tentang UPI CDZ. Jadi UPI CDZ itu adalah ada kandungan vitamin C, vitamin D, dan zinc. Jadi yang mana ini bisa mampu memelihara daya tahan tubuh atau imun tubuh. Jadi ini aman untuk dikonsumsi buat teman-teman semua. Ini udah ada label halal dan juga sudah BPOM. Ini tidak ada gula tambahan atau pemanis buatan dan tidak ada tanpa pengawet. Oke. Hari ini kakak mau sosialisasi sedikit tentang bullying. Teman-teman tahu kan tentang bullying? Tentang perundungan yang lagi marak ya sekarang yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Kakak mau kasih game dulu sebelum kakak kasih tahu ke teman-teman. Ada yang berani maju ke depan nggak? Kasih penjelasan tentang bullying itu apa sih? Davin. Perkenalkan diri dulu. Oke, Perkenalkan dulu namanya siapa, kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak, nama saya Davin Toridia Ramadan. Saya dari kelas 81 Umar bin Khattab. Panggilannya Davin. Jadi bullying itu adalah penyerangan terhadap fisik ataupun mental, yang bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, atau bisa juga disebut verbal ataupun non verbal. Nah, setelah itu bullying juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga kita sudah tidak asing lagi dengan namanya bully. Bully itu bisa seperti mengejek teman, memukul, ataupun mengucilkan. Setelah itu juga kalau bully yang secara tidak langsung bisa dilakukan di media sosial seperti di Instagram, YouTube, dan sebagainya. Seperti juga di WA, mungkin yang punya grup tiba-tiba dikeluarkan dari grupnya, dan juga ketika mungkin kita punya konten YouTube ataupun punya akun-akun Instagram, kita bisa mendapatkan komentar-komentar buruk yang membuat kita jadi down, jadi turun mentalnya. Nah, itu sudah panjang lebar dijelasin sama teman kita Davin ya. Tadi kakak cuma minta pengertian bullying, tapi teman kita udah menjelaskan hampir semua contoh bully secara verbal atau fisik. Karena Davin udah berani maju ke depan, kita kasih apresiasi UPI ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya semua sifat perilaku tidak terpuji dan suatu tindakan perilaku agresif yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang kuat untuk mengintimidasi, menyakiti, mendominasi yang lemah, itu dilakukan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus. Tadi juga Davin ngasih tahu contoh ada bully secara verbal dan bully secara fisik. Kakak mau minta 2 orang lagi buat nambahin, tambah 3 contoh lagi bully secara verbal atau kata-kata, dan 3 contoh bully secara fisik. Buat 1 orang cowok, 1 orang cewek. Buat maju ke depan ngasih tambahan. Nanti kakak apresiasi Yupi yang mau speak up ke depan, yang berani nanti kakak apresiasi Yupi lagi. 1 perempuan, 1 laki-laki teman-teman. Kasih 3 contoh lagi. Contoh bully secara fisik dan 3 contoh bully secara verbal atau kata-kata. Fisiknya 3, perbuatannya 3. Boleh yang laki-laki, yang perempuan teman-teman? Fatih, yuk. Silakan.
Fatih. Perkenalkan dulu namanya siapa, kelas berapa? Ayo Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Gianisha dari kelas 8 Aisyah. Namanya Syakira. Pertama, bullying secara fisik ada tiga contoh. Yang pertama, memukul, menendang, meninju. Itu tadi teman-teman ketawa, ada yang pernah ngalamin seperti itu atau yang pernah melakukannya? Kalau perempuan menendang itu mah kejam ya Bu ya. Sampai menendang, sampai memukul, biasanya kan laki-laki. Itu perempuan juga ada teman-teman. Menarik jilbab. Menarik jilbab sepertinya lucu kan, kelihatan rambut. Itu rambutnya aurat kan, itu kan nggak boleh dilakuin ya teman-teman. Oke, terus kakak tambahin lagi yang sering juga kayak tiba-tiba jalan, tiba-tiba dia langsung dorong. Ada seperti itu tanpa ada salah apapun teman-temannya, jalan gitu. Itu termasuk bully ya, itu secara tidak langsung. Itu kadang tujuannya bercanda atau serius, itu nggak boleh ya teman-teman. Terus satu lagi yang sebelah kiri buat ngejelasin 3 contoh bully secara verbal. Oke, terima kasih ya Syakira. 3 contoh bully secara verbal itu yang pertama seperti namanya siapa? Nama saya Fatih Hasanayuti dari kelas 71 Bogor. Panggilannya Fatih. Fatih kasih teman-teman juga contoh bully secara verbal atau kata-kata. 3 contoh bully secara verbal. Yang pertama seperti mengejek tinggi seseorang. Mengejek tinggi seseorang berarti mengejek fisik. Yang kedua, Mengejek rasnya. ketiga, Dan mengejek kekurangan tubuhnya. kurang tahu itu tadi udah yang pertama, yang satu lagi. Mengejek nama orang tua gimana tuh? Termasuk kah? Ya, termasuk. Yang kencang dong suaranya. Kedengeran teman-teman. Ulang lagi saya. 1. Yang pertama mengejek fisik seseorang. Mengejek fisik seseorang. Yang kedua, Mengejek ras seseorang. mengejek ras seseorang. Yang ketiga, Dan yang ketiga mengejek orang tua seseorang. Nah, pasti dijelasin satu katanya tadi mengejek fisik. Itu apa namanya? Body shaming. Itu pasti sering di sini. Kayak kita menghina fisik itu kita sama menghina siapa? Menghina ciptaan Allah. Jadi buat kedepannya, buat teman-teman semua udah nggak boleh lagi menghina fisik. Terus yang kedua ras. Ras ini sekarang juga lagi marak juga ya. Bilang kamu hitam itu ras juga, ya kan? Kamu hitam. Terus yang ketiga menghina nama orang tua. Orang tua itu wajib kita hormati atau kita hina teman-teman? Hormati. Tapi kenapa masih diejek nama orang tuanya? Gini, ini mengejek nama orang tuanya memang namanya atau pakai panggilan yang diplesetin? Oh langsung nama, kira sampai ada yang diplesetin. Karena ada juga yang bagian teman-teman kayak gitu kan. Terus bully secara kata-kata itu juga seperti kayak apa ya? Dia mengajak temannya untuk mengucilkan. Jangan diajak 1-2 orang, tapi ada 1 orang yang biasanya memang dia tidak bergaul. Jadi itu termasuk bully. Jadi ngajak supaya dia nggak boleh diajakin main. Itu pasti membuat mentalnya menjadi down. Oke Fatih, karena Fatih sama Syakira udah berani speak up ke depan, kita kasih apresiasi Yupi ya teman-teman. Oke. Senyumlah Fatih. Terima kasih. Terima kasih. Tengokkan Yupinya sayang. Oke, terima kasih buat Syakira dan Fatih karena udah ngejelasin ini. Boleh iya sama-sama. Kematian. Terus yang ketiga, dia tidak mau bergaul lagi dengan temannya yang suka membuli. Kakak mau kasih satu lagi pertanyaan. Sekiranya teman-teman ada yang bisa kasih tahu nggak cara mengatasi bullying
Azam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam, saya anak R, bisa dipanggil Azam. Azam, gimana sih cara mengatasi bullying? Cara mengatasi bullying adalah jika kita misalnya dibully, kita bisa melaporkan ke wali kelas dulu. Kalau misalnya wali kelas tidak memproses, kita bisa melaporkan ke BK. Jika kita di rumah, kita bisa melaporkan kepada orang tua kita. Nah, itu langsung dilaporkan. Cuma ada satu lagi cara. Yang pertama itu kita harus menunjukkan prestasi yang lebih kepada siapa yang telah membuli kita. Benar nggak teman-teman? Agar kita nggak dibully lagi. Terus yang kedua itu harus percaya diri. Percaya diri dengan apa yang kita punya. Jadi nggak boleh minder lagi. Terus yang ketiga, kita harus intinya yang tadi dibilang melapor kepada yang di sekolah, kepada guru, yang di rumah kepada orang tua. Kenapa? Azam. Karena Azam sudah menjelaskan. Kasih apresiasi Yupi satu lagi ya teman-teman. Azam. Semangat. Nah, ya difoto. Oke, terima kasih buat Azam. Teman-teman mau Yupi? Nah, sebelum itu kakak mau ingatkan sekali lagi, yang namanya bullying itu tidak boleh berulang-ulang dilakukan. Tanamkan kepada diri teman-teman, tidak ada boleh yang namanya bullying atau perundungan. Oke, sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setelah ada materi tentang perundungan, acara berikutnya adalah membagi-bagikan UP C, D, Z, yaitu UP yang mengandung vitamin C, vitamin D dan juga zinc. Nah, ini OSIS yang membantu membagikan, jadi seluruh anak dapat ya. Langsung dikasih aja. Anak-anak terlihat senang ini, dan semoga anak-anak menjadi sehat dengan memakan UPI yang mengandung vitamin C, vitamin D dan juga zinc. Oke, Jadi sekarang kalau kita ada akan Yupi, nanti mendengar teman-teman yel-yel bilangnya kenyalnya bikin UPI. happy sambil angkat Yupi sambil digoyang-goyang ke atas. Oke, semua angkat Yupinya teman-teman. Yupi, Yupi, kenyalnya bikin happy. Yupi, kenyalnya bikin happy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.